Bila kita mau terus tetap dalam hadirat Tuhan, hari ini kita mau merenungkan bahwa kita akan mau terus tetap setia pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Amin. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita menyatakan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Takkan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, haleluya, kami mau tetap setia. Saya udah senang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan segenap hati kita, kami mau melayani Engkau Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, janjimu Tuhan. Sungguh Tuhan, tiada penyesalan dalam kehidupan kami Tuhan untuk mengikutimu Yesus. Dan kami mau terus setia Tuhan untuk melakukan jalan-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya pada janji-janji-Mu yang sudah Engkau genapi buat setiap kami Tuhan. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang beroleh daripada Engkau Tuhan. Hari ini biarlah terus Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, melalui perkataan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan perkataan firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, baik. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Sehat semuanya ya, puji Tuhan. Saya bersyukur gereja penuh hari ini. Ada hanya beberapa bangku yang kosong. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin jarang sekali dikotbahkan, ya, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu, kenapa kok saya tiba-tiba tertarik untuk berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Alasan saya pertama karena setiap minggu itu kita selalu mengikrarkan. Nah, salah satu penggalan di dalam iman kita yang kita ikrarkan setiap hari Minggu sebelum selesai ibadah itu mengatakan bahwa Dia yang akan turun ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ya kan? Ini berarti Tuhan Yesus akan datang kembali. Terus bagian terakhir, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ya kan? Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Ini berarti kita pagi hari ini akan belajar apa yang kita akui, apa yang kita ikrarkan setiap minggu bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia, Bapak Ibu. Bahkan saya pada waktu mempersiapkan ini, baca-baca, terus saya ini dikasih buku sama Bapak Gembala, ya, buku panduan tentang untuk bertumbuhnya jemaat GKB. Di belakang sekali buku itu juga tertulis salah satu iman yang harus dipercayai oleh GKB
Itu poin 3 dan poin 9, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Berarti ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kedatangan Tuhan Yesus ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bahkan kalau Bapak Ibu yang pernah sekolah teologi, ada mahasiswa praktek nih di sini. Kedatangan Tuhan Yesus ini masuk dalam mata kuliah eskatologi. Di beberapa perguruan tinggi eskatologi ini diajarkan pada semester, ada yang semester awal, tapi kebanyakan semester 6 ya, eskatologi ini. Nah, nanti dalam eskatologi pun ada beberapa pandangan, ada yang berpandangan premilenium, ada yang pandangan amilenium, ada yang berpandangan postmilenium. Tapi pagi hari ini saya tidak berbicara tentang bagaimana konsep-konsep atau istilahnya tentang postmilenium, premilenium atau amilenium. Saya tidak berbicara tentang itu. Bahkan saya juga tidak akan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi, ya, kedatangan Yesus sebagai bayi yang lahir ke dunia, tidak. Tapi saya akan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang Alkitab menyebutnya sebagai pengharapan yang penuh kebahagiaan, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya harus ditekankan bagi gereja. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu seharusnya memang ditekankan karena merupakan sekali lagi bagian daripada iman kepercayaan orang-orang Kristen, Bapak Ibu, ya. Nah, mengapa pelajaran atau firman Tuhan tentang kedatangan Yesus ini perlu ditekankan di tengah-tengah gereja pada akhir zaman saat ini? Alasan pertama yaitu karena kedatangan Yesus itu inti dari pengharapan orang-orang percaya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21 demikian bunyi firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan kedatangan Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya sebut sebagai inti dari pengharapan gereja karena peristiwa tersebut merupakan pusat inti keselamatan manusia yang menjadi sebuah fundamental iman Kristen sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi dari kejadian, kalau kita lihat ya sejarah Alkitab, dari kejadian sampai Wahyu, pada hakikatnya pengharapan manusia itu adalah bagaimana ingin memiliki kehidupan kekal, ya, di mana nanti Allah akan memulihkan segala sesuatu. Di sana dikatakan akan muncul yang namanya Yerusalem baru, Alkitab mencatat. Dikisahkan bahkan Yohanes melihat di Pulau Patmos Yerusalem baru nanti kedatangan Tuhan itu akan memulihkan. Di surga nanti lantainya dari emas, bahkan dinding-dindingnya ini dari batu permata. Ada yang permata krisopras, yaspis, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini menggambarkan bagaimana Yohanes murid Tuhan Yesus ingin menggambarkan luar biasanya Yerusalem baru, luar biasanya kerajaan surga. Digambarkan sedemikian rupa di dalam kitab Wahyu, itu sebenarnya tidak ada bahasa yang menggambarkan lebih daripada itu, tidak ada. Jadi ya pada waktu itu yang paling indah itu, yang paling mulia itu emas dan batu permata. Nah, saya yakin Yerusalem baru, surga,
itu jauh lebih dari apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Saya yakin sekali lebih bagus, lebih mulia lagi. Tapi karena bahasa pada waktu itu terbatas untuk menggambarkan keindahan surga. Terbatas untuk menggambarkan kemuliaan yang sangat luar biasa, sehingga dipakai hal-hal yang mulia pada saat itu adalah emas dan batu permata. Tapi saya yakin itu semuanya akan lebih sekali. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok gereja harus menekankan ini? Bapak Ibu, jangan sampai gereja itu terjebak di dalam hal-hal yang praktis belaka. Padahal sebenarnya dogma-dogma tentang kedatangan Tuhan Yesus itu juga tidak kalah penting di dalam iman kekristenan. Oleh sebab itu, gereja butuh sekali menekankan dogma-dogma bukan saja tentang kedatangan Tuhan Yesus, tetapi ada beberapa dogma-dogma yang harus diajarkan. Karena jangan sampai sekali lagi gereja ini terjebak di dalam hal-hal praktis yang mana kita hanya berkutat di dalam bagaimana dosa, bertobat, dasar-dasar iman Kristen itu saja. Tidak. Ingat, saat kita meremehkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, sadar atau tidak sebenarnya kita telah meremehkan iman kepercayaan kita yang kita ikrarkan setiap minggu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap minggu kita bersama-sama orang percaya sekali lagi mengakui, mengimani bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, oleh sebab itu saya katakan, kalau sampai kita ini benar-benar meremehkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, secara tidak sadar kita telah meremehkan pengakuan iman kita. Karena itu merupakan harapan, inti pengharapan orang-orang percaya apa? Saya nanti percaya Tuhan Yesus, saya nanti kalau meninggal mati akan memiliki hidup yang kekal. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, apabila Tuhan Yesus datang di atas awan-awan, saya akan dipulihkan, saya akan ikut terangkat semuanya. Nah, itu sebenarnya inti dari percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa saya akan memiliki kehidupan kekal. Itu inti pengharapan daripada orang-orang percaya. Oleh sebab itu gereja penting sekali, perlu sekali menekankan hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu, gereja perlu menekankan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan dari rencana Allah. Jadi rencana Allah sejak dari dulu itu, yaitu bahwa akan datang penyelamatan manusia melalui kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus datang kembali bukan sebagai yang menanggung dosa, tapi Yesus datang kembali akan sebagai raja di atas segala raja. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, saya akan bacakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Jadi Bapak Ibu, kita ini menanti-nantikan Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menantikan keselamatan. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu merupakan penggenapan dari rencana Allah untuk keselamatan. Yang Matius 24 ayat 30 mengatakan demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala
kekuasaannya, dan kemuliaannya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini bukan sekedar datang. Orang-orang percaya harus tahu bahwa ini merupakan bagian dari rencana Allah, bagian dari penggenapan apa yang Allah rencanakan tentang pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya waktu mempersiapkan ini, saya baca beberapa literasi dan luar biasa sekali Bapak Ibu. Di dalam Yudas ya. Di dalam Yudas pasal 1, Yudas itu cuma satu pasal. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15 itu berbunyi demikian Bapak Ibu. Ya. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, perhatikan baik-baik. Henok, ya. Ini Yudas, tulisannya Yudas, ya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Nabi Adam, dari Adam ya. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang beribu-ribu orang kudus, ya, dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan orang fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok, mari kita belajar baik-baik sekarang. Saya pada waktu mempersiapkan ini baca Yudas. Yudas mengutip Henok. Bapak Ibu tahu, Henok itu adalah mbah buyutnya Nuh. Ya. Jadi Henok itu mempunyai anak namanya Metusalah yang terkenal umur paling panjang. Metusalah mempunyai anak namanya Lamek. Lamek mempunyai anak namanya Nuh. Jadi Henok itu adalah mbah buyutnya Nuh. Ya. Nah, dari Nuh sampai Abraham itu saya baca lagi, itu masih ada 11 keturunan. Ya. Jadi sekian ribu tahun. Dari Nuh sampai Abraham itu 11 keturunan. Nah, Henok, Yudas ini mengutip daripada Henok bahwa katanya Henok itu sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bapak Ibu, luar biasa sekali Alkitab ini. Henok itu hidup ribuan tahun sebelumnya, sudah bernubuat akan datang Tuhan Yesus. Nah, Henok ini ternyata Bapak Ibu, punya ada satu kitab namanya kitab Henok, cuman tidak masuk di dalam kanonisasi kita. Kitab Henok ini dipakai saat ini oleh orang-orang ortodok, Katolik ortodok yang ada di Ethiopia. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 1947 itu ditemukan di Laut Mati yang terkenal dengan nama istilahnya Dead Sea Scroll, ya, Dead Sea Scroll itu naskah atau istilahnya manuskrip yang ada di Laut Mati di Gua Qumran namanya. Itu ada sekitar 972 manuskrip. Manuskrip itu dokumen-dokumen yang ditulis oleh tangan. Dan ada beberapa fragmen-fragmen. Nah, fragmen-fragmen ini pisahan-pisahan kecil dari tulisan-tulisan itu. Nah, salah satunya itu tulisan Henok, kitab Henok dari manuskrip yang ada itu, yang ditemukan di 11 gua di Gua Qumran. Nah, kitab Henok ini bisa bayangkan, dari saat Henok menulis sekian ribu tahun, itu ditemukan pada tahun 1947, masih terjaga dan ada beberapa kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab yang kita percayai saat ini. Coba bayangkan, masih terpelihara. Dan salinan-salinannya itu juga ada di museum di Israel. Bapak Ibu yang kekasih, pada waktu saya membaca ini luar biasa sekali. Tulisan Henok yang sekian ribu tahun akhirnya ditemukan
di Gua Qumran itu, ya, itu tulisan itu sempat di-quote sama Yudas bahwa benar Tuhan Yesus itu mau datang. Ini semakin menambah ketebalan iman percaya kita harusnya bahwa memang benar apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita seringkali menyanyikan tentang bahwa tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, termasuk kedatangan Tuhan Yesus. Itu pasti digenapi. Alkitab katakan tidak satu iota pun, iota itu titik, tidak satu titik pun yang ada di Alkitab tidak digenapi. Pasti semuanya digenapi. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan bagian penggenapan rencana Allah yang sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itu perlu sekali ditekankan di gereja-gereja. Penting sekali. Karena tadi apa? Inti dari pengharapan orang-orang percaya. Yang ketiga, kenapa perlu ditekankan Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada gereja-gereja Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada orang-orang percaya. Memerintahkan bahwa gereja ini harus terus berjaga-jaga. Itu seringkali dikhotbahkan. Gereja harus berjaga-jaga. Kapan kedatangan Tuhan? Dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini merupakan tugas gereja. Kalau saya berbicara gereja, bukan berbicara tentang organisasi gereja, bukan berbicara tentang bangunan gereja, tetapi bagaimana kumpulan orang-orang percaya ini harus, katakan Tuhan Yesus, dikatakan harus berjaga-jaga. Bapak Ibu, yang namanya berjaga-jaga itu bukan berjaga-jaga yang pasif ya. Berjaga-jaga yang saya maksudkan di sini adalah berjaga-jaga yang aktif. Berjaga-jaga yang aktif itu bagaimana setiap hari itu kita terus memperbaharui kehidupan kita. Hidup baru yang terus Alkitab katakan hidup baru yang terus diperbaharui setiap hari, setiap saat terus diperbaharui Bapak Ibu. Terus setiap hari kita berusaha untuk menjauhi dosa, menanggalkan manusia lama kita. Bagaimana kita terus menjalani relasi yang akrab terus setiap hari dengan Tuhan. Bapak Gembala seringkali mengatakan bahwa kita harus memiliki relasi dengan Tuhan, relasi dengan akrab dengan Tuhan. Nah begitu juga kita pada saat kita berjaga-jaga, bukan berarti kita berjaga-jaga seperti orang yang berjaga-jaga di pos kamling. Ya kan seringkali kita mungkin enggak tahu kalau yang di perumahan ya, kalau yang di kampung-kampung kita itu dulu itu ada piket jaga, apalagi pada waktu musim pandemi. Kita ada piket jaga. Tapi jaganya kalau jaga di pos, ya kan? Yang dijaga itu banyak sekali, tapi di pos cuma duduk-duduk saja. Nah, itu yang saya namakan, saya sebut sebagai jaga-jaga, tapi jaga-jaga yang pasif. Jaga-jaga yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah jaga-jaga yang aktif. Aktif bagaimana? Setiap hari kita harus memperbaharui kehidupan kita, ya kan? Kita harus terus menanggalkan manusia lama kita. Ini merupakan bagian dari perintah Tuhan agar gereja Tuhan orang-orang percaya harus berjaga-jaga. Itu yang harus ditekankan kepada setiap orang-orang percaya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya ini di dalam menyambut atau menghadapi kedatangan Tuhan. Memang kedatangan Tuhan harus ditekankan kepada gereja-gereja orang-orang percaya.
Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sikap gereja kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang pertama, kita harus hidup kudus, Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa kita tidak tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali, waktunya kita tidak tahu. Yang jelas sikap kita adalah menjaga kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat 2-3 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan, maksudnya pengharapan akan kedatangan Tuhan ini, itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menguduskan diri sama yang adalah Allah ini adalah kudus. Bapak Ibu, merupakan sikap yang pertama kita sebagai orang-orang percaya wajib bahwa kita menjaga kekudusan. Kita harus siap-siap. Saya ada sebuah cerita imajiner. Cerita imajiner ini cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Jadi untuk lebih mudah memahami bagaimana kita menjaga dengan hidup kudus itu begini. Sebuah cerita imajiner. Tahun 2014 di tempat saya bekerja itu kedatangan Menteri BUMN namanya Dahlan Iskan. Nah, karena saya yang paling senior di tempat saya bekerja, maka saya diminta untuk mendampingi Pak Dahlan Iskan. Jadi dari tempat parkiran saya bersama asisten pribadi atau ajudan pribadinya bersama-sama dengan Pak Dahlan Iskan saya mendampingi terus. Sampai akhirnya turun ke hall, kita ngobrol-ngobrol. Terus Pak Dahlan Iskan ini tanya kepada saya. Nah, ini masuk kepada yang imajinernya sekarang. Kalau tadi tidak, ini sekarang masuk kepada cerita imajinernya. Pak Dahlan Iskan tanya kepada saya, Pak Didik ngobrol-ngobrol nih, Pak Didik rumahnya di mana? Oh, saya tinggal di Mergosono, Pak. Mergosono sebelah mana itu ya? Saya kasih tahu, Mergosono itu Malang sebelah ini. Oh ya, nanti kemungkinan saya habis dari Batu, mampir Pujon, dari Pujon, saya tak mampir ke rumahnya Pak Didik. Pak Dahlan Iskan dibilang demikian. Saya dengan cepat saya telepon kepada istri saya. Ini bentar lagi nanti hari ini Pak Dahlan Iskan akan ke rumah, mampir ke rumah bersama istrinya. Ya, istri saya bingung, dia panggil Tirsa, panggil Silvi. Kita bersih-bersih rumah semuanya. Jadi kamar mandi yang tadinya enggak digosok dibersihin semuanya, pojok-pojok semuanya dibersihkan semuanya. Tempat-tempat yang tadinya tingklumbruk, pakaian tingklumbruk mulai diringkesi semuanya, semua kelihatan rapi, semua kelihatan bersih untuk menyambut kedatangan Pak Dahlan Iskan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita menyambut Pak Dahlan Iskan, ini cerita imajiner saya tadi. Itu kita aja menyiapkan untuk bersih-bersih rumah sebegitunya istri saya. Apalagi kita menyambut kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Kita itu perlu bersih-bersih di dalam diri kita. Rumah Allah, kita ini rumah Allah yang wajib dibersihkan dari perbuatan-perbuatan kotor, hal-hal kotor yang ada di dalam kehidupan kita. Ini wajib dibersihkan, wajib dikuduskan, disucikan. Sebenarnya hidup kudus, hidup suci, itu merupakan syarat mutlak bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan menegaskan, mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus.
ayat yang sangat pendek tetapi mengandung syarat makna bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu. Nah, saat kita memahami kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan benar, maka ini sebenarnya menjadi sebuah trigger. Trigger itu apa ya? Pemantik, ya, pemicu bagi kita untuk terus menjaga kehidupan kekudusan kita. 1 Tesalonika 3 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang kekasih, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini mengisyaratkan bahwa tugas kita adalah memelihara termasuk roh yang ada di dalam kehidupan kita. Kita jaga dengan kekudusan sampai Tuhan datang dengan terpelihara sempurna tak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen untuk menyambut kedatangan Tuhan? Tetap setia dalam iman dan dalam pelayanan, Bapak Ibu. Ini yang harus kita tekankan juga. Menyikapi, menyambut kedatangan Tuhan, kita hendaknya tetap setia di dalam iman dan di dalam pelayanan. Matius 24 ayat 46 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu tahu atau tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tetap setia, Bapak Ibu. Namun sayangnya, kata kesetiaan saat-saat ini menjadi sebuah kata yang jarang kita temukan. Bahkan kalau kita aktif di media sosial, berapa banyak sekali berseliweran di beranda medsos kita tentang terjadinya perselingkuhan di tengah-tengah rumah tangga. Banyak sekali, Bapak Ibu, terjadinya perselingkuhan. Ya, ramai berseliweran di beranda medsos itu. Saya membaca sebuah literasi dari Forbes Advisor, ya. Forbes Advisor ini kalau Bapak Ibu pernah membaca namanya majalah Forbes yang seringkali memuat urutan-urutan orang-orang terkaya di seluruh dunia itu. Nah, itu milik Forbes Advisor. Nah, Forbes Advisor ini sebuah platform global. Salah satunya yang bergerak tentang advice financial management. Nah, dia melakukan sebuah survei, Bapak Ibu. Dia melakukan sebuah survei, dan pada saat saya membaca literasi ini, ya, saya cukup kaget. Ini sebuah platform global yang terpercaya, Bapak Ibu, mengatakan hasil research-nya 40 sampai 85% di perkantoran, orang-orang yang bekerja di perkantoran itu terjadi perselingkuhan. Ngeri, Bapak Ibu, 85% loh. Itu angka yang cukup mengejutkan buat kita. Bayangkan, 8 dari 10 orang yang kerja di kantor itu melakukan perselingkuhan. Tidak setia kepada istrinya, tidak setia kepada suaminya. Angka yang cukup mengejutkan. Mungkin di antara kita bisa mengatakan, Bapak Ibu, saya puji Tuhan, hingga saat ini saya kuat tidak
pernah saya menjalani yang namanya perselingkuhan. Ya, oke, secara fisik. Tetapi terlalu banyak orang-orang percaya ini mengalami sebuah perselingkuhan rohani yang saya katakan. Percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak sadar telah terjadi yang namanya sinkritisme. Mereka masih mempercayai klenik-klenik, misalnya nih, anak saya mau nikah, hari yang bagus ini hari apa ya? Cari hari, oh ini anak saya lahirnya Kemis Wage, lah calon mantu saya kok Rebo Pon, ini cocok apa enggak? Nah ini dihitung Bapak Ibu. Nah ini yang saya katakan ilmu-ilmu klenik ini yang tanpa kita sadari kita sudah berselingkuh secara rohani, mengabaikan mempelai pria kita siapa? Tuhan Yesus. Kita ini mempelai wanita Bapak Ibu. Dan tanpa kita sadari terjadi perselingkuhan rohani bagi orang-orang Kristen. Atau mau bangun rumah, oh ini tanah ini harusnya menghadap ke sana. Feng Shui mengatakan ini harus menghadap ke sana, pintu harus sebelah sini dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kepercayaan yang dikombin, dicampur adukkan dengan kepercayaan kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang namanya sinkritisme. Perselingkuhan rohani. Ada satu daerah, itu kalau bangun rumah, ya, mau pindah rumah sudah mau jadi nih ya, kalau itu harinya tidak cocok, itu waktu gelar tikar pertama kali masuk itu tidak boleh masuk pintu Bapak Ibu, suruh masuk jendela. Enggak masuk akal, rumah baik-baik dikasih pintu, itu bawa tikar harus masuk jendela. Aturan-aturan begini ini yang saya katakan klenik-klenik begini meracuni pikiran kita di dalam iman kekristenan kita. Nah ini yang namanya perselingkuhan rohani Bapak Ibu. Kesetiaan, wujud kesetiaan kita di dalam pelayanan itu simpel sebenarnya Bapak Ibu. Katakan seberapa besar ketaatan kita terhadap kebenaran firman Tuhan, sebesar itulah ketaatan kita kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah wujud nyata kesetiaan kita dalam pelayanan juga bisa dilihat seberapa besar kita melayani dengan hati yang benar. Dengan hati yang benar loh ya. Seberapa besar, sekali lagi ya, seberapa besar kita melayani dengan hati yang benar. Berarti kan ada pelayanan dengan hati yang tidak benar. Nah ini yang perlu dikoreksi Bapak Ibu. Yang ketiga, terus waktu berjalan. Yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi kedatangan Tuhan. Kita harus menguatkan hati kita Bapak Ibu. Kita menguatkan hati kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Kita kan dengar banyak sekali orang-orang yang gugur di dalam iman. Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa sekali. Rupa-rupanya Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu, bahwa nanti di akhir zaman itu akan banyak orang-orang yang gelisah. Makanya turun firman Tuhan, jangan gelisah. Bapak Ibu, saat-saat ini memang tantangan di dalam masalah, di dalam kehidupan kita sangat-sangat menekan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepada Allah. Saya ingin mengatakan bahwa akar ketenangan, sekali lagi, akar ketenangan itu
di tengah-tengah ketakutan ya, akar ketenangan di tengah-tengah ketakutan. Itu bukannya ketiadaan masalah. Bukan karena ketiadaan masalah. Ketenangan itu ada karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sekali lagi saya katakan, ketenangan di tengah-tengah permasalahan yang sangat rumit itu bukan karena ketiadaan ya, ketiadaan masalah. Jadi ketenangan, ketakutan, kegelisahan itu bukan karena ketiadaan masalah, melainkan keyakinan akan kehadiran Tuhan di dalam menyertai kehidupan kita. Alkitab mengatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar fokus bukan kepada badai yang ada di sekitar kita. Tapi kita belajar fokus siapa yang ada di dalam perahu bersama-sama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali merupakan momen penggenapan. Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua merupakan puncak dari segala rencana keselamatan Allah, di mana semua nubuat akan digenapi dan semua pekerjaan Allah akan mencapai kesempurnaan. Yang kedua adalah kesimpulannya, harapan bagi orang percaya adalah karena kedatangan Kristus kedua kali menjadi harapan yang memberikan penghiburan dan motivasi bagi orang-orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir saya kutip dari Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Wahyu itu merupakan kitab tentang akhir zaman yang sangat luar biasa sekali. Pada pasal terakhir, bagian terakhir mengatakan demikian. Mari tim musik silahkan naik. Wahyu pasal 22 ayat 20 sampai 21 mengatakan demikian. Aku datang segera, ya aku akan datang segera. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian.